Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Azhara, biasa dipanggil Aul dari Departemen Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu demam, terus bagaimana pembagiannya demam, terus yang ketiga baru saya akan jelaskan bagaimana patomekanisme dari demam atau kenapa kita bisa terjadi demam. Langsung saja itu kita akan jelaskan terlebih dahulu apa sih itu demam terlebih dahulu. Jadi demam itu merupakan kondisi medis di mana terjadi kenaikan suhu di atas normal sama seseorang, itu di mana suhu normal kan 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Tapi kalau orang demam itu suhunya itu bisa 38, 39, 40. Terus demam ini dia tuh disebabkan karena adanya proses infeksi. Apa bedanya dengan hipertermi? Hipertermi itu sama dengan demam, ya hampir sama, terjadi kenaikan suhu. Tapi yang membedakan dengan hipertermi itu karena kenaikan suhu karena disebabkan adanya kayak misal itu orang sering terpapar sinar matahari atau dia berdekatan dengan api sehingga suhunya itu bisa naik di atas normal. Beda dengan demam tadi, dia disebabkan oleh proses infeksi. Langsung saja kita akan menjelaskan bagaimana itu pembagian dari demam. Yang pertama itu ada yang namanya demam septik. Demam septik itu dia demam pada malam hari, tapi pada pagi hari dia suhunya bakal turun tapi tidak bakal sampai normal. Contohnya itu pada malam hari dia demam dengan suhu 39 derajat Celcius, tapi pada pagi hari dia suhunya bakal turun tapi tidak bakal sampai normal. Contohnya pada pagi hari dia menjadi 8 derajat Celcius. Terus untuk demam hektik itu dia demam pada malam hari, tapi pada pagi hari dia menjadi normal suhunya. Contohnya demam hektik kayak misal pada malam hari dia suhunya 39 derajat Celcius, tapi kalau pagi hari dia tuh suhunya bakal menjadi normal, yaitu menjadi 37 derajat Celcius. Itu contohnya untuk demam hektik. Terus untuk demam remiten dia tuh demam setiap hari, tapi suhunya juga bisa turun tiap hari, tapi tidak bakal sampai normal. Dengan variasi turunnya itu, variasinya itu dia kurang dari atau sama dengan 2 derajat Celcius. Contohnya demam remiten itu seperti apa? Contohnya kayak misal hari pertama dia demam dengan suhu 40 derajat Celcius, tapi hari kedua dia turun suhunya tapi tidak sampai normal, misal menjadi 38 derajat Celcius. Jadi ini variasi itu 2 derajat Celcius. Ini yang namanya demam remiten. Terus ada yang namanya demam intermiten. Demam intermiten ini dia demam yang sering terjadi sama pasien malaria. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya demam tertiana. Demam tertiana itu kalau misalnya dia hari pertama dia demam, hari kedua dia normal, tapi hari ketiga dia demam lagi. Contohnya kayak misal Senin dia demam, Selasa dia normal, tapi Rabu dia demam lagi. Ini yang namanya demam tertiana. Terus demam quartana itu dia hari pertama dia demam, hari kedua, hari ketiga dia normal, tapi hari keempat dia demam lagi. Ini contohnya kayak misal Senin demam, Selasa, Rabu dia normal, tapi Kamis itu dia demam lagi. Ini yang namanya demam quartana. Terus untuk demam kontinu itu dia demam juga setiap hari, dan juga suhunya bakal turun setiap hari juga, tapi tidak bakal sampai normal. Dengan variasinya itu kurang dari atau sama dengan 1 derajat Celcius. Beda dengan demam remiten tadi yang variasinya itu 2 derajat. Kalau ini demam kontinu dia variasinya 1 derajat Celcius. Contohnya pada hari pertama dia itu demamnya misal 40 derajat Celcius, tapi pada hari kedua dia suhunya menjadi 39 derajat Celcius. Itu untuk demam kontinu. Lihat untuk variasi itu 1 derajat Celcius. Nah, langsung saja kita akan jelaskan lagi bagaimana patomekanisme dari demam atau kenapa bisa terjadi demam. Nah, itu demam karena disebabkan oleh adanya reaksi dari pirogen. Pirogen ini dia terbagi lagi menjadi 2. Pirogen ada yang eksogen berarti dia berasal dari luar. Contohnya kayak ada infeksi. Itu pirogen eksogen kayak ada infeksi dari bakteri, virus atau jamur atau tumor. Itu bisa menjadi pirogen eksogen. Terus ada yang namanya
pirogen endogen. Pirogen endogen ini dia itu sitokin yang dihasilkan dari dalam tubuh. Contohnya pirogen endogen itu kayak interleukin 1, interleukin 6, tumor nekrosis faktor. Ini semua nanti berperan sebagai pirogen endogen atau biasa disebut dengan sitokin yang nanti kita akan jelaskan di patomekanisme dari demam. Nah, ini demam terjadi misal karena adanya proses infeksi. Nah, proses infeksi otomatis kan dia merupakan zat asing, kayak sel imunnya kita nanti dia akan kenal bahwa ini merupakan zat asing. Maka sel imun, contohnya sel imun kita itu seperti apa? Seperti monosit, makrofag, dia nanti akan kasih keluar pirogen endogen atau biasa disebut dengan sitokin. Contohnya tadi pirogen endogen seperti apa itu tadi? Interleukin 1, tumor nekrosis faktor, terus ada juga yang namanya tumor nekrosis alfa. Nah, kalau misal ini pirogen endogen sudah dikeluarkan oleh sel imun dan dia beredar secara sistemik dalam tubuh, terus sampai nanti di hipotalamus, di mana hipotalamus itu kita tahu sebagai pengatur suhu tubuhnya kita. Nah, kalau dia sudah masuk di hipotalamus, maka dia akan rangsang ini yang namanya asam arkidonat untuk keluar. Asam arkidonat keluar, maka dia tuh kan asam arkidonat dia tuh sebagai substrat. Substratnya enzim COX-2 atau enzim siklooksigenase. Nah, kalau misal dia sudah berikatan dengan substratnya yaitu asam arkidonat, maka dia akan merangsang keluar yang namanya prostaglandin. Prostaglandin tinggi, maka akan terjadi perubahan suhu tubuh di mana nanti hipotalamusnya kita itu dia akan merasa bahwa suhu tubuhnya kita dingin. Tapi karena prostaglandin tinggi, maka hipotalamus itu akan bereaksi dengan cara dia akan kasih naik suhu tubuh sehingga nanti set point-nya akan meningkat. Kalau set point meningkat, maka akan terjadi demam. Inilah kenapa bisa orang terjadi demam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu demam, pembagian demam, dan juga patomekanisme demam. Semoga ini berguna untuk adik-adik sekalian dan juga untuk teman-teman sekalian yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.